kita mulai materi pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 9 semester 1 dengan materi pidato persuasif. Ini untuk pertemuan kedua yang sudah kita laksanakan dan atau yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama adalah pengertian pidato persuasif, jenis-jenis pidato persuasif, metode pidato persuasif, tujuan pidato persuasif, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam pidato persuasif, kemudian cara menyimpulkan isi pidato persuasif, kemudian aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan pidato persuasif. Sedangkan yang akan kita pelajari untuk pertemuan kedua ini adalah struktur pidato persuasif, kebahasaan pidato persuasif, kemudian penyampaian pidato persuasif. Struktur pidato persuasif. Secara umum pidato itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka, kemudian bagian isi, kemudian bagian penutup. Salam pembuka, ini bagian pembuka. Salam pembuka itu berisi salam pembuka, sapaan, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Akan kita ulas satu-satu. Bagian salam pembuka ini berisi sapaan, berisi salam kepada yang hadir. Contoh dengan menggunakan kata salam, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa dan lazim dipakai oleh banyak orang. Yang kedua adalah bagian sapaan pembuka. Orang yang berpidato itu menyampaikan sapaan kepada yang hadir di acara tersebut. Semua yang hadir di acara tersebut disapa oleh orang yang berpidato. Misalnya dengan yang saya hormati, yang kami hormati, yang saya cintai, dan lain-lainnya. Bagian yang ketiga yaitu ucapan syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan karena diberikan kesehatan untuk hadir dan menyampaikan pidato. Yang keempat, bagian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam acara tersebut. Kemudian yang bagian kelima, bagian menyampaikan tujuan, merupakan bagian pembuka untuk masuk ke isi pidato. Ini disarankan seorang yang berpidato itu harus menyampaikan tujuan pidato. Ini tujuan pidato terdapat di dalam pembukaan. Selanjutnya adalah isi pidato. Ini merupakan struktur pidato bagian isi. Bagian yang berisi argumen yang memuat masalah atau informasi sebagai dasar untuk menyampaikan alasan bahwa isi pidatonya penting. Kalau pidato persuasif itu tidak hanya penting, tapi penting untuk dilaksanakan, penting untuk didengarkan, karena bersifat mengajak. Selanjutnya bagian penutup pidato, yaitu bagian akhir suatu pidato. Biasanya berisi simpulan dengan apa yang sudah disampaikan. Kemudian ucapan terima kasih, permohonan maaf, salam penutup kita bahas satu-satu. Simpulan pidato merupakan simpulan dari isi yang telah disampaikan dengan cara singkat. Ya, namanya simpulan itu harus singkat. Kemudian ucapan terima kasih ada di dalam pembuka, juga ada di dalam penutup. Ucapan terima kasih atas hal yang telah dilakukan oleh pendengar, karena telah setia mendengarkan, telah memperhatikan, itu mengucapkan terima kasih.
Kemudian juga ucapan permohonan maaf. Ini merupakan bagian permohonan maaf atau ungkapan permohonan maaf atas kesalahan, kekurangan, atau bahkan ketidaksopanan yang membuat tidak berkenan di hati para pendengar. Kemudian bagian salam penutup merupakan salam untuk menutup atau mengakhiri pidato, biasanya dengan menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya. Ya, terima kasih pada yang sudah subscribe. Yang belum, silakan subscribe. Kebahasaan pidato persuasif. Yang dimaksudkan kebahasaan pidato persuasif adalah bahasa yang sering dipakai di dalam penyampaian pidato atau ungkapan-ungkapan yang sering digunakan di dalam penyampaian pidato. Ini menggunakan kalimat yang bersifat persuasif, yaitu kalimat yang berisi ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar. Misalnya, mari, ayo, kata-kata yang bersifat ajakan. Yang berikutnya, penyampaian gagasan pidato persuasif. Pidato persuasif harus disusun berdasarkan argumen, pendapat dengan topik yang menarik serta dapat membangkitkan keinginan pendengar untuk melakukan hal-hal yang disampaikan pembicara. Cara menyusun pidato persuasif yaitu melihat langkah-langkahnya. Satu, menentukan tema pidato persuasif. Yang kedua, menentukan pokok-pokok isi. Yang ketiga, menyusun kerangka. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan atau kerangka pidato. Ini kalau kita bahas bagaimana cara mengembangkan kerangka karangan, tentu masih banyak waktu yang akan kita dapati. Tapi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar dan bertemu kembali pada materi yang akan datang dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.